Meldinya suka envy nggak sih Kak? Kan Meldi udah halal nih sama kalau dibilang envy sih kan aku udah pengalaman 3 kali Mbak. Jadi sekarang pun kalau mau nikah juga bisa. Cuman kan apalagi lakinya ini pengen nikah mulu kan gitu kan. Cuman kan aku masih harus banyak belajar dari masalah yang kemarin. Kalau laki-laki cepet banget move on-nya, segera cepet nikah. Kalau perempuan kan butuh waktu. Takutnya karena harus menyembuhkan luka dulu. Iya gitu. Jadi kalau sama perempuan tuh harus ditreat dengan lembut banget. Jadi perempuan tuh pasti nurut dan mau. Oke, Mami, ngasih wejangan apa dengan nih? Ngasih wejangan apa nih untuk Meldi? Aku bilang harus jadi perempuan yang setia. Harus bisa kerja keras, berusaha, jangan bergantungan ke pria. Karena nomor 1 perempuan itu kalau Tante Dewi aja yang punya harta aja dibeginiin nama laki-laki. Gimana Tante Dewi nggak punya duit dan nggak punya apa-apa? Jadi perempuan sekarang ini harus tangguh, harus kuat. Tapi bukan berarti dia lupa kodratnya sebagai perempuan. Gitu. Mam, dengan ponakan yang satu gimana kan sudah punya cucu nih? Iya, aku alhamdulillah masih baik-baik aja, suka video call. Suaminya kan kerja sama di manajemen aku. Jadi sekarang ini memang ada di Jember, kondisinya kan memang masih bayi banget ya, nggak bisa dibawa ke Jakarta. Sama aja, semua ini anakku, Lebi anakku, ini juga anakku. Seneng aku. Mami tadi bilang lakinya udah ngebet banget nikah, cuma maminya masih benar-benar wanti-wanti dan memperhitungkan. Iya, dia lagi ada di Dubai dia. Ya, mungkin yang benar-benar memperhitungkan mami untuk melakukan itu semua apa sih mami? Aku kan pernah gagal mas dalam rumah tangga. Aku tuh takut karena perempuan itu kan jatuh cinta karena telinganya mas. Karena aku kan terlalu banyak rayuan, makanya aku kelepak-kelepak terus. Nah aku nggak mau yang keempat ini cuma modal rayuan. Aku pinginnya dia membuktikan kalau dia laki-laki sejati yang mencintai aku, yang bisa melindungi aku. Karena aku kan selama ini terlalu banyak makan rayuan mas. Jadi akunya kayak gini akhirnya. Tapi yang paling penting dan gampang percaya sama orang. Yang paling penting buat mami kalau kriteria mami buat laki-laki yang benar-benar buat rumah tangga, apa sih yang paling penting buat mami? Yang paling penting? Iya. Sekarang ini ya mas? Iya. Dia mau kerja. Dia mau kerja. Kalau udah mau kerja berarti ada tanggung jawabnya. Jangan sampai udah gampang lah. Aku nanti pakai begini. Aku nggak mau menggampangkan sesuatu. Mau dia gajinya berapapun nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan dia mau kerja. Belajar dari masa lalu yang apa-apa ya Mi? Berarti Gak ditinggal terus apa-apa. gak apa-apa? Gak apa-apa ini aja. nggak kelar-kelar di video call. Hubungan selalu ada. Nggak apa-apa, aku kan sama dia seminggu bisa berapa bulan baru ketemu, jadi kalau misalkan dibilang nggak apa-apa, yang penting dia ada kerjaan dan dia mau bekerja. Aku nggak mau dia menggantungkan ke aku. Oke. Kasih pengertian ke pasangan kalau mami tuh nggak mau buru-buru gitu, butuh healing. Sudah. Dia bilang aku mau tungguin kamu. Kamu sampai kapan maunya? Aku mau tungguin kamu. Ya aku bilang ya sampai kapan ya kamu banyak berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan hati aku terbuka dan pada mungkin besok juga bisa. Ini terkait video yang kembali lagi muncul nih yang salah lirik nyanyi lagu India, seperti apa sih? Ya aku diedit jahat banget ya. Iya, gimana tuh? Ya nggak apa-apa lah mas. Orang mau bikin aku kayak gimana ya urusannya dia. Toh orang tuh sudah tahu kualitas aku. Jadi nggak perlu aku bilang aku tuh kayak gimana. Orang sudah tahu kualitas aku. Aku udah hampir 22 tahun di dunia entertain. Jadi orang udah tahu kualitas aku. Kalau hanya cuma video seperti itu, Pak Jokowi aja nggak nyanyi bisa nyanyi kok. Iya kan? Jadi apalagi sekarang digital udah sangat begitu canggih. Terserah lah orang mau bikin aku apa, yang penting jangan sampai ngefitnah. Kalau kayak begitu kan anggaplah itu meme-meme. Iya kan? Meme-meme. Berarti mereka mempromosikan aku gratis secara nggak langsung. FYP. Orang bikin FYP itu sampai stage inilah komen ini. Kalau Dewi Persik, alhamdulillah dibantu. Jadi FYP sendiri. Berarti ada keuntungan ya Mi? Ada. Iya dong. Jadi toh akhirnya yang mereka kan yang membuat ini kan pengennya aku nggak diundang TV, aku pengennya kan aku tuh Dewi kualitasnya jelek gitu kan. Tapi ternyata berbalik, orang malah penasaran, aduh masa sih aku pernah undang DP nggak kayak gitu deh kan gitu. Yang tahu kualitasnya kan pasti masa sih berarti ini. Jadi biarin aja, itu cuma buat aku meme ya. Meme itu apa sih? Lelucon. Biasanya mau menjatuhkan di malah seperti dinaikkan. itu maksudnya meme-meme seperti itu Iya. nggak nyenggol atau nggak melukai hati mami atau gimana? Malah aku ketawa. Kok bisa aku kan mulut aku tuh jajareja tuh jajaraji. Itu mulut aku bisa begini. Terus akhirnya aku dikasih tahu dong sama suaminya Mbak Meldi. Anti Pak Presiden aja, Pak Jokowi. Ini kan nggak nyanyi tapi mulutnya bisa pas. Nah, terus udah gitu, bayangin aku kan nyanyi 15 lagu nggak pernah ngos-ngosan ya. Ini satu lagu udah yang logika kalau aku sakit aku pasti istirahat. Ini tiba-tiba bisa ada ngos-ngosan itu sampai oh ya udah nggak apa-apa sih, it's okay. Itu buat aku lucu aja. Melihat Satu belum selesai, ditambah lagi yang video di TikTok juga Mami, katanya tuh yang kalung dikenakan nyindir juga Lesti, bener nggak sih? Kalau kenapa? Iya itu yang kalung dikenakan kan lambangnya S tuh, karena harganya mahal. Ada netizen bilang mau nyindir Lesti gitu. Cuma mana dong? Enggak. Apa sangkuannya? Tautnya?
ditudingnya mau nyindir nih banyakan saya gitu. Ini apa maksudnya? Lebih mahal, gue lebih mahal gitu. Itu yang di TikTok yang kemarin rame mau menanggapinya gimana? Itu mah netizen berarti yang bikin. Oke, Mami mungkin menanggapi netizen yang kalau di media sosial itu seperti selalu. apa sih? Ada selalu fitnahan ke Mami. Itu seperti apa tuh Mami? Ya aku manusia biasa, ada titik aku capek. Dan di saat aku lagi capek ya aku marahin dia, nanti dipotong lagi ditaruh yang marah-marah gitu. Ya kalau balik lagi jangan galak, jangan marah. Mereka sopan, aku segan. Cuman aku manusia biasa lagi. Ada titik aku capek, kayak Mas kan kerja nih pagi siang malam. Misalkan Mas diganggu, jadi kata-katain gini, Mas pasti pertama awal mungkin masih diam. Lama-lama capek dong Mas, aku juga gitu. Nggak harus aku menjadi sempurna kan. Oh, gara-gara Dewi Persik harus sempurna. Enggak, aku manusia biasa, ada titik aku capek. Lah di saat aku capek ya mungkin aku keluar kata-kata yang tidak mengenakan. Dan orang itu mengambil kesempatan, dipotong-potong, ditaruh lagi di TikTok kayak gitu. Mami yang soal postingan Instagram terbaru kan kata Mami Difitnah katanya lagi, Mi. Mami difitnah. Ah. Kenal juga enggak, bahas juga enggak itu. Harus dilurusin Mas, kalau fitnahan Tante Dewi itu tiba gini, kalau netizen itu mau fitnah, Tante Dewi itu selalu akan meluruskan apapun fitnahannya. Kalau Ya. misalkan netizen itu hanya kayak bikin video-video yang Tante Dewi nyanyi atau apapun itu, kan dibuat ya udahlah buat bion-bionan aja. Tapi kalau fitnah itu memang harus dilurusin karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Iya, klarifikasi itu Oh, dari penting. Ini ada orang yang bilang diam itu emas, tapi zaman sekarang di digital. Kalau kita diam kita diinjak. Selama kita sudah klarifikasi itu orang tidak percaya kita tidak apa-apa. Yang penting kita sudah klarifikasi. Contoh nih, Dewi Persik hamil duluan. Kalau aku tidak, aku bilang enggak. Gua tidak, gua menikah tanggal begini, tanggal segini, tanggal segini, kalian itu. Misalkan. Tapi kalau ternyata itu fitnah, tapi kalau ternyata mereka nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting kita udah klarifikasi. Oh, Dewi Persik ngambil suaminya orang. Aku akan bilang siapa suaminya, di mana buktinya? Itu aku. Aku harus klarifikasi. Kecuali karena memang tidak benar. Kecuali itu benar aku diem. Aku begitu orangnya. Karena takut kan kalau tiba-tiba orang itu benar-benar kasih jejak detail buktinya, kita yang malu. Nah, aku bukan tipe yang kayak gitu. Kalau terkait fitnah tersebut mungkin nih mau ada cari akun tersebut gak sih yang di Instagram terbaru itu? Semuanya sudah aku serahkan ke lawyer aku. Salah satu contoh beberapa media yang menyangkut pautkan aku dengan masa lalu aku. Padahal aku bicara KDRT, bicara pedofil untuk umum. Tapi ada beberapa media yang melencengkan itu untuk media yang nggak bertanggung jawab tuh menaruh aku seolah-olah aku bicara tentang si X gitu. Nah itu yang perlu kita luruskan. Kita biasanya Bang Sandi saya teleponin media tersebut untuk tanya ini maksudnya apa ya, kayak gimana ya, klarifikasi gitu. Dan kalau memang sekiranya ini ya ada win-win solutionnya gimana enaknya. Yang menguatkan Mami nggak saat ini mampu terus berkarir dengan baik? Apa Yang menguatkan Mami apa sih? Anakku kan sekolah di Kanada, dia kan butuh duit juga, butuh biaya. Sekolah di luar negeri kan nggak murah. Hidup aku untuk siapa sih? Dari kecil aku memang dari kecil anakku aku bekerja memang buat dia. Alhamdulillah banyak keluarga-keluargaku juga yang terbantu juga. Jadi duitku bukan mengalir untuk aku, tapi masih banyak yang lain yang memang membutuhkan. Jadi kalau dibilang kok aku masih kuat ya mungkin doanya mereka. Kalau aku nggak didoain mereka aku sudah tumbang. Komunikasi bersama anak yang di Kanada pun seperti apa nih Mami? Besok kan dia pulang belum ada iuran apa sih? Bayaran apa lah 200 juta. Oh iya sayang transfer ya mama gitu. Oh ya gitu kan namanya orang tua pasti gitu kan. Jangan sampai anak itu tahu kalau kita itu mungkin gak punya duit atau kayak gimana. Nah itu jadi kalau misalkan kita harus ngurusin orang yang capek gitu kayaknya ya, hemat energi. Jadi kalau perlu mau jualan sendal, mau jualan bak sambel, mau jualan apa, yang penting ada duitnya, yang penting halal, kita kasih buat anak kita. Namanya orang tua. Kalau udah posisinya kayak aku kan ibu ini kan, buat anak nyawa aja dikasih. Anak sendiri memberi dukungan nggak sih Mam ketika tahu di media